Ini baru kopi. Laki-laki minum kopi. Gue kalau apa? Iklan kopi gue laku kali ya. Boleh minta izin minum kopi sebentar? Enggak, nih. Enggak, 15 menit lagi ya. 10 menit selesai. Saudara-saudara, sekarang jam berapa kan? Saya ini mantan prajurit, jadi banyak toto kromo ya agak kurang lah. Jadi ditegur kalau minum harus duduk. Betul itu? Amin, betul. Bahwa kopi itu meningkatkan kemampuan, tapi tidak boleh juga over, terlalu banyak nggak bagus. Betul, karena nanti ke jantung. Iya, dia nanti memacu kan, dia stimulan kan. Betul. Kalau stimulan yang terlalu keras nggak bagus. Tapi kopi juga membersihkan liver kita. Liver kita ya. Nah akhirnya saya bikin yang cocok dengan saya. Ini sebenarnya cocok untuk saya karena tidak terlalu keras. Manisnya juga manis alami, sehat. Ya. Bicara mengenai kopi, Pak, memang kopi ini menjadi teman yang sangat pas untuk kemudian memikirkan visi misi bangsa. Saya sangat sering sekali mendengarkan bahwa visi misi Pak Prabowo adalah membawa Indonesia adil dan makmur. Maksud dari visi misi ini apa sih Pak sebetulnya? Iya, jadi ternyata ya kalau kita belajar sejarah dan juga ajaran-ajaran agama, apakah agama manapun, hampir semua agama, dan juga kalau kita belajar peradaban ya, apakah Tiongkok, karena pelajaran Tiongkok kan yang paling lama di dunia ya. Kemudian peradaban India, Hindu, peradaban Persia, peradaban Islam, peradaban Barat, peradaban Romawi, Inggris. Ini semua mengajarkan bahwa negara yang berhasil adalah negara yang bisa memenuhi beberapa kebutuhan rakyatnya. Yang pertama pangan. Betul, pangan. Ya kan? Kalau negara tidak bisa kasih pangan dengan harga terjangkau kepada rakyatnya, ya negara itu gagal. Betul. Kemudian ya ternyata peradaban modern butuh bahan bakar, energi. Iya kan? Untuk api, mulai dari paling dasar api kan, api akhirnya butuh hutan, butuh kayu, nanti batu bara, dan yang paling utama juga selama peradaban manusia butuh air bersih. Kalau tidak ada air, tidak ada tanaman. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada makan. It's that simple. Itu sangat sederhana. Jadi itulah yang menjadi landasan kita. Keadilan itu adalah di mana rakyat merasa aman, tidak tertekan, tidak tertindas, tidak dizolimi. Kedua, rakyat tidak lapar. Tidak lapar ya. Iya, rakyat tidak takut dari mana dia dapat makan. Nah, ini adalah cita-cita lama. Cita-cita turun-temurun. Makanya dulu waktu kita umumkan nama koalisi kita Adil Makmur, kita diejek. Jadi orang Indonesia ini selalu sukanya mengejek orang yang tidak setuju sama dia. Padahal ya kalau kita bersaing jangan dianggap musuhan dong. Bersaing itu biasa, ya kan? Betul. Anda milih nama Anda, saya milih nama saya. Betul. Waktu itu disodorkan ke saya apa? Koalisi kita Indonesia Sejahtera, Indonesia
bangkit, Indonesia berdaulat. Saya akhirnya pilih, enaknya Indonesia adil makmur ya. Ada yang bilang, oh itu jadul, itu terlalu kuno. Dari dulu adil makmur, adil makmur. Ah, justru itu. Berarti dari dulu, dari nenek moyang kita turun-temurun, rakyat menghendaki adil makmur. Dia ingin hidup adil. Dia nggak mau kalau dia orang kecil, dia bisa dibentak-bentak, bisa ditendang-tendang, diusir-usir, ditakut-takuti, dibohongi. Dia tidak mau, ya kan? Kalau dia miskin, anaknya sulit sekolah. Kalau dia miskin, anaknya nggak bisa masuk universitas. Kalau dia miskin, anaknya nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi perwira. Ini ketidakadilan. Habis itu kalau tidak berkuasa, tidak punya backing, dia bisa diperlakukan seenaknya, tidak salah masukin penjara. Ini ketidakadilan. Ini adalah zolim, injustice. Karena itu cita-cita rakyat kita ingin keadilan, adil. Kemudian ingin kemakmuran. Setiap manusia, Anda, kita semua ingin aman dari rasa takut. Dari mana saya bisa dapat uang? Jangan-jangan nanti saya jatuh sakit bulan depan, atau ibu saya sakit, atau anak saya sakit. Dari mana saya punya tabungan? Dari mana saya punya uang? Saya mau anak saya sekolah baik. Dari mana punya uang? Ya kan? Di antara 5 fokus kerja nasional Bapak, ada salah satu yang ingin Bapak wujudkan, yakni mewujudkan hukum yang berkeadilan dan adanya demokrasi yang menyeluruh. Ya. Menurut Pak Prabowo sendiri, saat ini sudah adilkah hukum di Indonesia? Kenapa Anda tidak tanya rakyat? Ya kan, kalau mungkin untuk saya, ya kan, saya mungkin punya uang, saya punya kekuatan, saya punya pengikut banyak, saya punya partai, ya mungkin saya bisa aja dapat perlakuan yang cukup adil, saya. Tapi orang yang miskin, orang yang tidak punya pangkat, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya uang, ya Anda tanya mereka merasa tidak adil. Rakyat kita mengerti bahwa tidak adil. Ya, seorang Ahmad Dhani aja bicara begitu aja bisa masuk penjara. Betul. Seorang Ahmad Dhani loh, ya. Baik, dan jika terpilih nantinya Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk kemudian membuat hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi tajam ke segala arah? Ya itu yang saya katakan, ya. Kalau kita sudah nanti berhasil mengamankan semua kekayaan kita, uang yang bocor kita tutup, ya kan? Bocornya besar loh. Ya kan, saya bicara di forum, hitungannya bocornya lumayan besar. Hitungan saya hampir 100 miliar dolar setahun. Setahun bisa 100 Iya. miliar dolar ya? Ya, itu ada hitungannya ya. Kalau ada papan tulis saya bisa kasih pelajaran di sini. Jadi bayangkan kalau kita bisa, ya mungkin tidak seketika, tapi dari kebocoran yang 1.000 triliun, kalau kita bisa hemat pertama mungkin, ya kan, 300 triliun tahun pertama, tahun kedua mungkin 400, 500, mungkin tahun kelima baru 1.000 triliun. Kita bayangkan apa yang kita bisa buat. Kita bisa perbaiki gaji, kita perbaiki BPJS, kita tutup, ya kan, kita perbaiki sekolah, universitas, kita perbaiki semua kehidupan bangsa, kita investasi, swasembada pangan, swasembada energi, kita bikin pabrik-pabrik baru. Nggak ada kita perlu impor. Baik, kemudian yang ketiga, anak Indonesia. Masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa, 01 atau 02? Kalau saya mau 2. 02. Baik, kalau gambar yang ini Pak? Ini pemimpin harusnya selalu rukun.